Maksudnya bagaimana? Kalau anak kita atau keluarga kita ada yang ngasih duit, jangan dimainin, nyimpen, gitu ya. Taruh 2 hari sama. Nih saya taruh dulu 1 juta, masa 3 bulan gak lunas, ya Bu ya? Insya. Kalau cuma pengen doang gak jadi. Sebab kata Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman pasti lebih baik dari amalnya. Niat dengan ikhlas, ya Allah, berikan kesempatan saya berangkat umrah tahun ini dengan Ibu Haja Salma, dengan rombongannya. Insya Allah ada jalan. Amin. Ibu sekalian yang saya hormati, yang namanya pergi ke tanah suci, tidak ada seorang pun umat Islam yang ibadahnya kuat nggak mau. Ya Bu, kalau yang cuma asal Islam doang nggak pengen ke sono, betul nggak? Makanya belum lama kita diributin dengan adanya Ka'bah di Indramayu, tahu nggak itu? Itu Pakai Panji Gumilang yang punya pesantren Az-Zaitun, dia bikin Ka'bah. Ngapain orang di Indonesia jauh-jauh ke tanah suci? Ada yang udah haji balik lagi, udah umroh balik lagi, bayarnya puluhan juta, urusannya panjang. Sini haji sama saya, sini juga ada Ka'bah. Lu percaya? Diajak beribadah di Ka'bah dia? Tidak Ibu. Ka'bah hanya ada 1 di Mekah. Karena memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah adanya hanya di kota suci Mekah dan Madinah. Ibu-ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu juga pernah ada orang dari Andalusia apa dari mana minta pada kerajaan Saudi, coba sekali-kali digeser hajinya ke kampung saya, ke Ka'bah saya gotong loh. Gitu ya. Dia pengen kayak Saudi, tiap waktu penuh dengan orang yang berusia. Ini nyambung dengan ke apa? sini. Karena ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yakin apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita dengarkan. Manusia yang takobri wajabat lahu syafa. Kalau di sini, Siapa sini yang dengar, berusia dalam mereka nggak kedengeran. Makanya tadi bapak teriak. wajiblah dia Dalam nggak kedengeran. mendapatkan syafaat. Yang ini nggak nyambung ke sini, Kalau yang kita nggak nyambung ke dapat sana. syafaat Rasulullah, Ini sambungannya ke sini. Ini kan ibu ini kan. Makanya Di dalam nggak biar kedengeran. bagaimana suasana kemarin tahun 2020-2021 nggak ada orang ke Mekah, betul nggak Bu? Karena ada si Covid datang. Karena binatang kecil yang nggak kelihatan manusia kalah. Ya Bu ya? Kenapa bisa kalah? Ya karena memang begitu. Kelompok-kelompok nanti kan itu Bu ya. Akhirnya dijagalah kesehatan kita semuanya. Sampai-sampai 2 tahun ditutup untuk orang pergi haji. Tapi ada yang ibadah di sana, ibadah haji orang-orang yang ada di dalam Saudi. Ada orang Indonesia nggak banyak, paling 20-30 orang. Itu juga berangkat dengan bayar mahal Ibu, lebih mahal dari kita berangkat dari Indonesia. Itu waktu Covid. Memang katanya enak, tenang, sepi, tapi kagak enak juga. Tukang dagang nggak ada, makanan terbatas, keluar terbatas, semuanya harus diperiksa. Jadi orang kesana juga nggak enak. Alhamdulillah mulai tahun 2022 kembali normal. Walaupun 2022 jamaah haji dibatasi cuma sebagian yang berangkat, 2023 udah berangkat banyak, dan tahun ini insya Allah akan lebih banyak lagi karena pemerintah Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20.000 orang. Alhamdulillah. Kira-kira siapa yang kebawa? Gitu ya Bu ya. Yang kebawa dari 20.000 siapa ya? Wallahu a'lam. Tahun kemarin begitu selesai Covid, maaf tahun 2022 ya, orang yang disuruh berangkat nomor polisinya udah keluar, banyak yang mundur diri dengan alasan nggak ada duitnya. Karena selama 2 tahun yang dagangannya sepi, yang kerja banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mundur. Nah orang-orang yang punya nomor polisi ditawarin, mau kan berangkat?
Saya porsinya segini, gak apa-apa kalau punya duit, ayo lunasin. Akhirnya ada yang baru setahun udah berangkat, 2 tahun udah berangkat. Padahal yang antri itu udah 10 tahun lebih. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia gak ada yang bisa menentukan manusia. Sekarang daftar haji di Kabupaten Bekasi, daftar tahun 2024, tambah 30 tahun baru sampai ke sana. Masya Allah, kok lama banget ya? Itulah keadaan. Tapi Allah Maha Murah, kalau memang kita sudah ditentukan oleh Allah berangkat haji tahun 2027, ada aja jalan. Dari itu, ibu-ibu yang sudah naruh nomor porsi, yang sudah punya nomor porsi, jangan khawatir, jangan merasakan ya saya masih lama banget. Doa terus pada Allah, mudah-mudahan ada jalan. Ya bisa. Ibu-ibu sekalian, yang namanya kota Mekah dan Madinah tidak pernah orang bosen, ya Bu ya. Tadi gua di sana beberapa bulan, udah banyak banget ya. Alhamdulillah saya juga udah banyak bolak-balik. Selama saya jadi ketua KPH, bolak-balik alhamdulillah. Karena dulu gampang, pulang haji daftar lagi bisa. Tahun berikutnya berangkat, pulang haji daftar lagi. Sampai bolak-balik saya ke Mekah, alhamdulillah. Tapi sekarang kalau belum 10 tahun, walaupun dia ketua KPH tetap nggak bisa daftar. Itulah yang sekalian. Alhamdulillah. Tahun 2012 saya udah pernah daftar lagi, berangkat yang terakhir 2013. Harusnya tahun kemarin saya berangkat, ternyata ibu belum waktunya. Kenapa? Coba dihitung, ibu berangkat tahun 2013, sekarang 2023, udah 10 tahun apa belum? Belum, masih kurang, jadi ibu gak berangkat. Ya, alhamdulillah tadi Mbak Lisa sudah katakan, insya Allah tahun ini saya mendapatkan tugas untuk membimbing jamaah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, kekuatan lahir dan batin. Karena lain umurnya udah 17 tahun. Ya, 17 tahun kan paling rajin-rajinnya. Ini kebalik, 17 tahun. Ini 1 tahun, ya Allah udah banyak banget. Mudah-mudahan tetap sehat ya Bu ya. Kesehatan itulah yang menjamin kita. Nah dari itu hari ini sengaja kita hadir mendoakan saudara-saudara kita yang akan berangkat, khususnya pimpinan yang akan berangkat tahun ini, bulan ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberikan kelancaran. Kalau kita lihat ibu-ibu bawa pada begitu kayak ya Bu, saking aja seperti itu. 2 bulan yang lalu saya umroh karena sudah ada nenek-nenek, toab saya pakai kursi roda, nggak bisa toab ke bawah, harus naik ke atas ke lantai 2 atau lantai 3. Akhirnya setiap kata kita memulai istilah dari Hajarul Aswad, yang kita lihat bukan Hajarul Aswad yang ada di Ka'bahnya, yang kita lihat lampu hijau yang di atas. Ya biar lampu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lihat keluar keliling Ka'bah. Walaupun nggak kelihatan, tapi kita merasa senang karena berada di sini. Kemudian yang kedua, mulai 3-4 tahun yang lalu, ruangan Ka'bah itu untuk laki-laki hanya yang bisa tawaf yang pakai kain ihram. Lalu ditanya, itu apa semua orang lagi umroh? Ternyata enggak semua. Karena peraturan harus yang harus pakai ihram, akhirnya yang cuma tawaf saja pakai kain ihram. Kalau udah ditutup, nggak boleh masuk. Ya, tapi umroh jadi bohong, betul nggak? Ngebohongin petugas. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Karena niatnya pakai kain ihram di situ bukan ngebohongin petugas, tapi untuk melaksanakan ibadah tawaf di halaman Ka'bah. Kalau nggak itu bagus. Terakhir saya kesana di 25 itu baru mulai perempuan boleh aja sekuat ya. Baru dimulai itu ditutup untuk kain ihram. Saya tutup sama almarhum bapak pas di pintu nggak boleh laki sana, perempuan boleh masuk. Nah, saya sendiri, saya kan umrah cuma berdua, nggak pakai rombongan ya. Memang belakangan masih ada bapak kemarin kalau umrah nggak pakai daftar melalui travel, daftar sendiri, tiket sendiri, hotel sendiri, mobil sendiri, segalanya gitu bapak nggak mau rame-rame ke orang-orang.
Pernah berangkat sama anak-anaknya, apa sih umroh pakai begini? Kan repot, pagi-pagi dari makan gitu. Ya kalau di hotel kan nggak disediain, maka paling makan siang ya. Dia maunya begitu, dengan ada alasan kita bebas. Sewa mobil, mau ke Tokyo bisa jalan, nggak pakai terikat, yang penting paspor ada di tangan. Mau bikin umroh lagi dari mana-mana itu kan, gitu kata dia. Ya memang begitu keadaannya, ya saya tinggal itu. Makanya waktu mau toa berdua, akhirnya ya udah nggak jadi saya toa di bawah, sama di luar di atas nggak jadi. Waktu itu belum ada lantai 2 seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang kita tambah rapi, kita keluar dari jalanan yang menuju apa namanya itu masuk Masjidil Haram, dekat Baki, yang kursi roda ke sana, yang jalan kaki ke sana, udah nggak pakai dialihkan lagi, tinggal dikasih alih-alih aja. Gak ada yang dijagain, polisi juga jalan sono. Ini kita lihat tulisan. Ya. Kenapa kita harus jalannya ke sono? Gak gitu aja bareng orang habis ya, gak boleh. Gak boleh. Jadinya begitu Bu. Terpisah antara yang pakai kursi roda dengan yang tidak pakai kursi roda. Ya itulah nenek-nenek. Makanya Bu yang masih muda, yang belum pernah ke sana, ayo segera. Amin. Bu, amin. Ya Bu ya. Ya Rabbal. Kita pengen berangkat ke sana. Sekarang TV gampang. Kita lihat orang lagi tolak, orang lagi sakit. Musim haji juga direkam, orang lagi wukuf di Arafah, orang lagi di mana dan semuanya. Tambah keinginan kita tambah tinggi. Ya Allah, kapan saya disitu? Begitu kan Bu ya? Mudah-mudahan dengan keyakinan kita cepat berangkat. Amin. Katanya ini lebih enak. Semuanya Allah yang takdirkan. Biarin deh Pak. Ibu sekalian yang saya hormati. Dengar tak? Dengar tak? Apa bedanya antara umrah dengan haji? Kedengeran tak? Dengar tak? Kalau haji dilaksanakan hanya 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Setelah itu pulang. Di belakang kalau umroh kapan aja di bahkan belakangan ini tadi Bu Haji Salma sudah mengumumkan umroh di selesai kita Idul Fitri masih dibuka, masih bisa. Kalau dulu kan enggak, itu sampai Ramadan akhir habis ya. Sekarang masih dibuka, diberi kesempatan kepada orang untuk melaksanakan ibadah lagi di sana. Yang kedua, apa bedanya haji dengan umroh? Kalau haji ada wukuf di Arafah, ada bermalam di Muzdalifah, ada bermalam di Mina, ada melontar jumroh. Kalau umroh tidak ada. Ada tawaf dan sa'inya sama, dilaksanakannya di Masjidil Haram ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Saya juga pergi haji kemarin, kok bentar banget. Iya berapa hari? 12 hari. Haji plus. Enggak haji biasa. Orang kan heran. Haji biasa 12 hari, haji apa ya? Haji umroh katanya. Haji umroh mah bukan haji, umroh saja gitu ya. Kadang-kadang orang salah paham, pikirannya umroh itu haji umroh gitu ya. Kalau haji, iya. Soalnya ada kejadian pulang haji lagi nyapu, tetangganya lewat, Po, namanya Po Soleha, ada kan Po Soleha? Po Soleha kapan pulang? Nyautin. Ada lagi temennya yang lain lewat, Po lagi nyapu, iya nggak nyautin. Pas yang belakangan, Oh Aji kapan pulang? Alhamdulillah kemarin saya pulang. Kenapa begitu Bu? Ini tandanya dia ke sono ria, pengen dipanggil Bu Haji. Padahal panggilan itu tidak wajib. Orang luar negeri kecuali orang Asia Tenggara nggak ada dipanggil Bu Haji, Pak Haji. Kalau kita Indonesia, Malaysia, Singapura, terus Brunei itu rata-rata kalau boleh menjadi Bu Haji, Bu Hajan. Kalau yang lain tidak ada. Yang mau haji 10 kali juga nggak ada sebuah Pak Haji, Bu Haji. Itu bedanya ya. Jadi kita misalnya dengan niat ikhlas karena Allah, bukan pengen dapat pujian dari orang lain. Kalau dipanggil Pak Haji kayak Bu Haji sama, nggak dipanggil juga sama. Yang nentuin ibadah kita hanya Allah Subhanahu.
Jadi dengan ini jangan sampai menjadikan sesuatu yang menjadikan aral ya di masyarakat ya. Sampai ada omongan, awas di lewat rumah itu, empok itu nggak mau ditanya. Padahal nggak mau ditanya bukan karena nggak dipanggil Bu Haji, dia nggak nautin gitu ya. Jangan, sama aja. Yang menentukan ibadah kita baik enggaknya, diterima enggaknya adalah Allah Subhanahu. Yang kedua, tadi sombong tuh Ibu ya, jangan ada perasaan sombong. Sombong itu macam-macam, nggak mau dipanggil Bu Haji juga jadi nyombongin diri. Seakan-akan gue udah kesono bayar mahal-mahal gak dipakai begitu. Padahal dia kesono pakai duitnya dari mana? Dari Allah. Rezeki Allah yang ngatur pada kita ya. Banyak orang yang tidak disangka-sangka pergi haji. Kemarin kami mengadakan medical check up untuk jamaah yapi. Pak dokternya bilang, saya baru kaget kemarin. Ada apa Pak? Ada orang di medical check up. Kata si dokter, perasaan saya sering ketemu nih, Bapak rumahnya di mana? Sama saya sih itu dekat di daerah Grand Nusantara. Terus Bapak mau berangkat haji ya? Kerja Bapak apa? Saya cuma jadi tukang sapu. Masya Allah. Heran tuh dokter Bu. Siapa yang ngongkosin? Ya ada aja jalannya Pak. Alhamdulillah saya berangkat tahun ini. Alhamdulillah. Itu namanya ketentuan Allah. Tahun yang lalu juga jamaah yapi ada yang seperti itu. Dia seorang pedagang perabotan keliling pakai mobil yang terbuka itu ya, keliling mana-mana. Cuman kalau siang, sore, malam dia adanya di musola, ngajarin anak-anak ngaji, jadi imam terus begitu. Ya, memang doanya tidak pernah putus. Berdoa ya Allah berikan kesempatan saya untuk bisa pergi haji. Pengen kayak orang-orang pada pergi haji. Cuman tiap tahun ada teman dari musolanya mau berangkat, dia nganterin. Asal udah sampai ke tempat kumpul Pemda ya, dia sedih, kapan saya masih beruangan situ kayak orang-orang. Tahu-tahu dia lagi ngajar ngaji, ada orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada kabar apa Pak? Silakan. Dia ngajar ngaji nih anak-anak. Bapak udah pergi haji belum? Belum. Dari mana saya berangkat? Cuman begini aja kerjaan saya. Bapak mau kalau saya pergi haji? Mau banget Pak, alhamdulillah. Bener langsung Bu diminta KTP-nya, diajak daftar. Setelah 7 tahun, 8 tahun, alhamdulillah tahun kemarin berangkat. Dan diuji lagi sama Allah sebelum berangkat. Katanya ginjalnya harus diobatin dulu karena dia pipisnya agak susah Pak bagaimana. Ya alhamdulillah pas berangkat udah sehat semua. Begitu dia asrama haji, wartawan pada ngedeketin seorang bapak yang bernama Mansur pergi haji, dihajiin orang katanya. Karena apa kerjaannya cuma begitu, berapa sih hasilnya? Allah Maha Murah. Dari mana saja jalan rezeki, insya Allah. Siapa tahu di antara ibu yang sekarang hadir, yang setiap bulan ngaji di sini, ada kocokan ya Bu, dari travel Bu Haji Salma. Ini setahun sekali kita bikin acara maulid, banyak yang datang dikocok. Teman siapa yang dapat? Nah ini sudah dijalankan oleh Karomah ya, dari Travel Al-Muflihun tiap tahun melaksanakan mengajak 3 orang umroh, yang satu biayanya benar-benar nggak bayar ya, gratis, yang kedua bayar setengah, yang ketiga bayar seperempat. Jadi 3 orang ini setiap tahun diajak. Insya Allah ngajinya yang rajin, pakai absen ya Bu Haji Salma ya. Sebab nanti kalau mau dikocok kan dilihat absennya, kalau orang baru datang doang kan nggak mungkin ya. Inilah ketentuan Allah. Insya Allah travel Bu Haji Salma ini besar ya, di mana-mana Insya Allah ada. Nih di hadapan Allah besarnya ya. Zam-zam, pikirin zam-zam, Khalifah Asia, Insya Allah ada di mana-mana ya. Kalau minta sama bos seperti ini pasti akan ada jalan Insya Allah. Karena itu rajin terus kita ngaji dengan jalan yang ikhlas ya Bu, bukan ngaji karena pengen dapat kocokan, tapi kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada waktunya Allah kasih jalan. Amin ya Rabbal Alamin. Asal kita jangan lupa banyakin baca sholawat. Apa belum sholawat haji?
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitillahil haram wa ziyarata qabrin nabiyika afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa afiyatil ajsad tarzuquna bawa ila bulughul maram wa husnal hitab wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ini saya dikasih sama Pak Dawa berapa puluh tahun yang lalu. Saya belum pernah haji waktu itu. Nih amalin, baca tiap hari sore pagi. Saya baca, alhamdulillah. Walaupun dulu belum berkali-kali ke Mekah, udah tua baru jalan. Mungkin doanya baru diijabah. Amin ya robbal alamin. Jadi yang jelas kita berdoa dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, apalagi tujuan kita ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada jalan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga anaknya baru nikah, biasanya mau pergi haji, lalu dia katakan, ibu mau nggak ikut saya pergi haji? Nah, mana mungkin, saya kan belum daftar. Diajak jalannya pakai travel Zamzam yang bayar langsung berangkat. Enak gak tuh Bu? Mau begitu Bu? Maka dari itu mari kita terusin baca salawat yang banyak. Insya Allah dengan salawat itu akan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Dan lanjutnya tanya lagi Bu Haji Salma, apa sih doanya? Cuma pendek Bu. Insya Allah kalau kita niat ya, Allahumma balaghna dan Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Itu doa kita. Itu aja nggak panjang sekali. Betul, iya. Kita tujuan ke sana tidak ada lain selain untuk menuju ridho Allah dengan berziarah makam Rasulullah dan kita berjamaah di Masjidil Haram yang kita semua tahu pahalanya berlipat ganda. 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 rakaat kita sholat di tempat lain. Kalau jamaah haji diwajibkan ngikut 8 hari 40 rakaat, 40 waktu yang disebut arba'in. Orang yang belum tahu bagaimana niatnya, usolli sunnatal arba'in lillahi ta'ala. Salah Bu, yang maksud arba'in itu 40 waktunya. Sholatnya tetap sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, hanya dikerjakan di dalam Masjid Nabawi dengan berjamaah. Itu yang namanya sholat arba'in ya. Jangan salah Bu ya. Itu pikirannya sholat arba'in usolli sunnatal arba'in itu nggak ada ya. Itu kalau jamaah haji biasa ditentukan 8 hari sampai kita 40 waktu berada di Madinah melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Tapi kita udah sholat selama 5 hari, ternyata hari ke-6 satu waktu kita nggak hilang Bu pahalanya yang harus sampai 40 waktu. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan siapa yang bisa berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi, selain dikatakan tadi pahalanya 1000 kali tiap 1 rakaat, juga akan dibebaskan dari hal-hal yang tidak baik, dari penyakit-penyakit yang mungkin menjadikan dia jauh. Dan insya Allah, nah dari itu yang mau berangkat paling berapa hari? 4 hari di Madinah ya. Walaupun 4 hari, usahakan setiap hari berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi. Insya Allah manfaatnya sangat besar. Ya. Itu di Masjid Nabawi 1000 rakaat. Setelah itu kita berangkat ke Mekah. Di Mekah berapa hari? 5 hari juga. Kalau kita sholat di Masjidil Haram berjamaah 1 rakaat pahalanya 100.000 rakaat kita sholat tempat lain. Masya Allah Bu, banyak banget. Saking udah pulang dari sana di Mekah 10 hari, pulang dia kagak mau sholat. Lah kok Bu Haji pulang haji gak sholat? Kan Bu udah banyak banget. Sehari 1 kali sholat kan 100.000 1 rakaat. Kalau 17 rakaat kali 100.000 udah berapa? Coba dihitung di Mekah 20 hari, udah banyak banget. Sekarang istirahat nggak sholat dulu, apa begitu Ibu? Tidak ya.
sholat itu tetap wajib, tidak ada waktunya libur kecuali ibu-ibu yang datang bulan atau ibu-ibu yang baru melahirkan, wajib berhenti sholat malah ya, bukan cuma boleh tapi wajib ya, sampai badan kita suci. Jadi banyaknya masalah inilah yang menjadikan tergiurnya umat Islam di Indonesia, apalagi dengan nunggu porsi hajinya lama. Kalau ada rezeki berangkat dulu boleh, insya Allah. Pertama, untuk menghilangkan bosan atau jenuh kita menunggu waktu yang masih lama. Yang kedua, untuk mempelajari, oh tawaf begitu, oh sa'i begitu. Cuma bedanya kalau umroh tadi tidak ada wukuf, tidak ada mabit, tidak ada melontar umroh, ya situ aja bedanya. Hanya untuk tempatnya ditunjukin kan Ibu Salma, jamaah umroh juga diajak keliling di di Arafah ya, di Arafah, melihat tempat wukuf seperti apa, tempat melontar seperti apa. Nah kalau mabit, kalau di Musdalifah nggak ada tempatnya, gelar aja di atasnya langit ya. Nah kalau di Mina ada tendanya, itu aja bedanya. Dan tenda itu sepanjang waktu nggak pernah dibuka Ibu. Begitu itu juga, makanya kalau mau musim haji repot banget petugas sana bersihin debu yang luar biasa itu ya. Jadi mudah-mudahan aja tahun ini sudah ada perubahan, karena tahun kemarin kapannya udah diganti semua tenda-tenda itu, udah lama udah penuh sama debu yang itu menjadikan mudah orang takut ya gitu. Ibu sekalian, kalau cerita haji nggak ada habisnya. Oh, kalau udah inget dengan ibadah di sana, rindu kita ibu sekalian. Masya Allah, 2 tahun yang lalu saya mau berangkat umroh, ternyata COVID, udah punya tiket, udah booking hotel, udah booking mobil untuk sana kemari, hilang semua itu Bu, COVID pas tahun 2021. Masya Allah. Lalu apa yang mau dibilang? Mungkin kalau ikut travel ya ada pengurangan dan sebagian mungkin ya, tapi kalau mandiri itu nggak ada. Kalau kita tanya, saya juga rugi, gimana kamu? Sama juga, saya juga rugi gitulah. Akhirnya 2 tahun penuh, rindu tidak pernah ke sana, paling lihat di TV aja. Alhamdulillah tahun ini dapat berangkat lagi ke sana. Itu juga diajak oleh anak, insya Allah. Rizki itu jalannya gampang kata saya kan. Kalau dulu ada suami saya ngajak suami, sekarang anak udah ngajak. Alhamdulillah. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk berziarah makam Rasulullah, untuk beribadah di kota Mekah, laksanakan ibadah haji ataupun umrah, semuanya dilaksanakan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan manfaat yang besar untuk kita, dan doa-doa kita di sana tidak ada yang ditolak, insya Allah. Makanya ibu kalau berdoa banyakin, yang punya anak masih sekolah doain biar anaknya pada sehat, lebih mudah menerima pelajaran, sehingga nilainya naik. Jangan sampai ada orang punya istri 2 diajak umroh, waktu tawaf kan baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia istrinya ada 2, yang satu Hasanah, satu Aminah. Kata yang Aminah, dia mulu didoain. Kapan gua mau didoain? Nah ini mah doa, bukan nama orang ya. Robbana atina fid dunya hasanah. Pengen istrinya yang satu, dia wa fil akhirati Aminah. Katanya surga tidak ada. Hasanah tetap di dunia wal akhirah. Insyaallah doa kita di sana dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Dimanapun kita berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang hadir tentunya hari ini, mohon doa kepada Ibu Haji Salma dan ibu-ibu yang akan berangkat. Doain kita semua yang ada di sini, yang ngedoain ibu-ibu, mudah-mudahan segera berangkat ke sana, segera ada rezeki dengan jalan yang mudah, sehingga perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berangkat mau sehat, panjang umur, diberi kemudahan, diberi kelancaran, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, dan umrah yang diterima menjadi umrah yang makbulah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi jahil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair, waftah lana ya Allah abwabal barakah, waftah lana ya Allah abwabas sihah, waftah lana ya Allah abwabas salamah, waftah lana ya Allah abwabal jannah. Ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat jalan kita ucapkan, mudah-mudahan niat suci dijabah oleh Allah.